Pemirsa, warga Jawa Timur diresahkan dengan maraknya kendaraan yang berebet hingga mogok setelah isi BBM di sejumlah SPBU. Aparat kepolisian pun akhirnya melakukan sidak ke sejumlah SPBU. Sejumlah pengendara mengeluhkan motornya tiba-tiba berebet atau mogok usai mengisi BBM. Polisi pun melakukan sidak di sejumlah SPBU. Di SPBU Desa Bunder dan SPBU Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, petugas mengecek kualitas kadar air, juga kandungan oktan menggunakan alat khusus. Polisi memastikan akan menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Kita akan jadwalkan di setiap harinya untuk kita uji sampel, kita berkoordinasi dengan SPBU setempat yang ada di wilayah Kota Gresik. Rusuh kabeh bensine. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, sepeda motor mogok usai isi bensin di SPBU. Pengendara menduga BBM Pertalite tercampur karena warnanya berubah. Saringan BBM pada sepeda motor juga dipenuhi kotoran. Petugas gabungan melakukan sidak salah satunya di SPBU Surodinawan. Sampel BBM Pertalite dari tangki diperiksa. Di Sidoarjo, Jawa Timur, razia Pertalite oplosan diwarnai protes warga yang mengaku motornya rusak setelah isi BBM di SPBU terkait. Protes, Pak. Sepedanya nggak bisa jalan sekarang ya. Oh gitu ya? Iya. Protesnya kenapa? Pertalite-nya itu? Ya iya, makanya tak coba ini nanti kalau sudah diambil Pertalite-nya. Ganti pertama kalau memang enak kan bermasalah dari Pertalite-nya itu. Dugaan kasus oplosan BBM jenis Pertalite ramai dikeluhkan warga Jawa Timur sejak 3 hari terakhir. Akibatnya sejumlah motor mogok dan harus dibongkar di bengkel. Tim Liputan iNews melaporkan. Banyaknya motor yang mogok usai isi BBM, bengkel di Surabaya, Jawa Timur kebanjiran pemotor yang melakukan servis. Pertamina Patraniaga Jatim Palindus meminta maaf dan melakukan pengecekan ke terminal penyimpanan yang ada di Surabaya dan Tuban. Sejumlah bengkel di kawasan Jalan Ketintang, Surabaya kebanjiran pemotor yang melakukan servis. Para pemotor ini memiliki keluhan yang sama. Laju kendaraan tersendat-sendat diduga usai melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Surabaya. Berdasarkan pengakuan pemotor, dampak yang dialami busi kendaraan rusak dan diduga BBM Pertalite tercampur dengan cairan lain. Berdasarkan warna dan bau yang berbeda dengan Pertalite biasanya saat tangki bahan bakar dikuras oleh montir. Membawa penumpang, ternyata kondisi kendaraan saya jadi rusak seperti ini. Kita tidak ada opsi lain, Mas. Misalnya ada pertimbangan untuk menggunakan bahan bakar lain pun, kita pasti juga memilih yang lebih bagus. Dari gitu, pertama awalnya biasa aja, terus akhirnya lama-lama kok berebet, gitu motornya. Itu waktu. Menyikapi kejadian ini, Pertamina Patraniaga Jatim Palindus meminta maaf dan akan melakukan pengecekan hingga ke terminal penyimpanan yang ada di Surabaya dan Tuban. Dengan kejadian terakhir yang marak ramai di media sosial, kami mohon maaf atas gangguan yang ditimbulkan. Kami sadari betul bahwa mengganggu aktivitas masyarakat dengan kejadian seperti ini. Namun kami juga pastikan bahwa laporan masyarakat baik melalui media sosial maupun kanal resmi kami di Pertamina Pos 135 kami tindak lanjuti. Jadi kami sudah mengambilkan sampel di SPBU yang dilaporkan. Peningkatan jumlah pemotor yang servis dengan keluhan sama sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Pemotor yang melakukan servis dengan keluhan tersendat diduga akibat bahan bakar mencapai 15 kendaraan dalam sehari.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Truk bermuatan minyak terguling di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur. Akibat jalan licin, sejumlah pemotor terjatuh dan terjadi kemacetan hingga 1 km. Kemacetan terjadi di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur. Pengguna jalan harus melambatkan jalan kendaraan mereka agar tidak tergelincir akibat jalanan licin. Kondisi jalanan yang licin disebabkan truk bermuatan minyak sawit terguling hingga membuat ribuan liter minyak tumpah di jalan. Sejumlah pemotor tidak jarang hilang kendali hingga terjatuh saat melintas di jalan ini. Petugas Satpol PP dengan pengeras suara berupaya mengimbau warga agar berhati-hati melintas di sekitar lokasi. Agar pelan-pelan berjalan karena di depan ada tumpahan minyak sehingga jalannya licin. Truk tangki CPO dia terguling di pinggir tol yang mana tergulingnya itu ke area tanah atau jalan raya Cakung Cilincing dan juga ke kali. Agar jalan bisa terbebas dari minyak, petugas damkar menggunakan busa khusus saat proses pembersihan. Sementara itu, petugas derek berupaya mengevakuasi truk tangki yang menjadi penyebab jalanan Cakung Cilincing menjadi berminyak dan licin. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah bertahun-tahun terbengkalai, rumah susun sewa atau rusunawa dirobohkan di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Perobohan itu dilakukan dan nantinya akan dibangun rumah susun yang baru. Perobohan 5 blok gedung C Rusunawa Marunda ini terekam warga hingga debu nampak membumbung di sekitar lokasi. Perobohan ini dilakukan akibat kerusakan parah pada bangunan rusunawa sehingga sangat membahayakan jika tetap dihuni. Total ada 451 KK dipindahkan dan kini menempati rumah susun di kawasan Nagrak Rorotan. Sementara itu, sebelum perobohan dilakukan, penjarahan aset di lokasi kerap dilakukan warga dengan mengambil teralis, pintu, kloset, jendela, dan pagar. Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana melakukan revitalisasi rusun agar lebih layak huni dan aman bagi penghuninya. Seperti inilah situasi terkini pasca Pemprov DKI Jakarta merobohkan bangunan rumah susun sederhana sewa Marunda. 4 alat berat eskavator terlihat beroperasi di lokasi. Petugas dari Dinas Perumahan Pemprov DKI juga membongkar bangunan dengan alat khusus. Informasi berikutnya pemirsa, demo mahasiswa di kampus Universitas Trunojoyo Madura atau UTM Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur ricuh. Ricuh terjadi dikarenakan rektor menolak menemui langsung saat mahasiswa berorasi menyampaikan sejumlah tuntutan. Aksi saling dorong antara Badan Eksekutif Mahasiswa dengan petugas keamanan internal kampus terjadi tepat di pintu masuk gedung Rektorat Kampus UTM Bangkalan, Jawa Timur. Suasana semakin memanas saat sejumlah mahasiswa melemparkan sejumlah poster yang berisi tuntutan. Selain saling dorong, aksi saling tunjuk juga mewarnai jalannya unjuk rasa. Dalam aksinya, mereka menuntut pencabutan kewajiban asrama bagi mahasiswa baru, kenaikan nilai TOEFL, dan tuntutan optimalisasi kinerja para pegawai administrasi kampus. Namun mereka kecewa karena hanya ditemui oleh wakil rektor dengan alasan rektor tengah melakukan pelantikan dekan fakultas. Kericuan ini terhenti setelah rektor bersedia menemui demonstran dan menyetujui tuntutan para mahasiswa. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.